Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mr. Amin dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mr. berharap sebelum kalian mengikuti video pembelajaran ini, kalian sudah mengerjakan soal di Google Form yang sudah Mr. berikan kepada ketua kelas kalian. Baik teman-teman kelas 8 di rumah kalian masing-masing, untuk selanjutnya video pembelajaran bab pertama pada bagian yang kedua, yaitu bertemakan atau berjudulkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mohon diperhatikan dengan baik karena di akhir video pembelajaran ini akan ada post test buat kalian semuanya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya di bab pertama part kedua, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kali ini materinya bertemakan atau berjudul nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dulu ada istilahnya untuk P4 untuk membumikan Pancasila agar bisa diamalkan. Nah, P4 itu adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Mari kita uraikan satu persatu. Eka artinya satu atau tunggal. Jadi kalau ada teman kalian yang bernama Eka, ya bisa jadi itu anak pertama atau bisa jadi juga itu anak tunggal. Prasetya artinya janji atau tekad. Panca artinya 5, karsa kehendak yang kuat. Nah, kalau digabungkan semuanya itu memiliki definisi atau memiliki pengertian sebagai berikut. Eka Prasetya Pancakarsa adalah tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila. Nah, itulah pengertian dari Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, ini nilai-nilai luhur Pancasila yang mana tiap-tiap silanya itu memiliki butir-butir nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Butir nilai-nilai luhurnya apa? Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia itu percaya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Maka bagi rakyat yang tidak percaya akan Tuhan, dia tidak boleh tinggal di negara Indonesia. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya kalau kita agama Islam, ya kita percaya dengan agama Islam, tetapi kita juga harus menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. Yang selanjutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh agama satu dengan yang lainnya saling mengejek, saling klaim kebenaran satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa.
mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah butir-butir nilai luhur Pancasila pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksud kemanusiaan yang adil dan beradab? Satu, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan atau apapun. Itu ada di poin yang kedua. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi misalnya kalau ada kecelakaan di jalan, kemudian kita mau menolongnya, maka jangan tanyakan agamanya apa, sukunya apa, dan lain sebagainya. Tolong menolonglah atas dasar kemanusiaan, bukan atas agama, bukan atas yang lainnya. Mengapa? Karena kalau kita menolong atas dasar agama, atas dasar suku, atas dasar warna kulit, maka kita termasuk orang-orang yang membeda-bedakan dan tidak menilai atau menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila ketiga adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah nilai luhur Pancasila sila ketiga. Artinya kepentingan kita, kepentingan kelompok, kepentingan golongan itu harus kita abaikan demi kepentingan bersama, terutama kepentingan bangsa dan negara. Persatuan Indonesia hari ini harus dijaga. Karena apa? Karena bisa jadi ada negara-negara yang tidak suka dengan kita, mencoba memecah belah kita. Nah, di antaranya juga kalian bisa lihat mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita warna kulitnya beda, bahasanya kita beda dengan satu dengan yang daerah lainnya, tetapi kita tetap Indonesia. Maka jagalah persatuan dan kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai luhurnya adalah sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki atau mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Misalnya dalam kepengurusan OSIS ada satu permasalahan, maka harus diambil dengan jalan musyawarah. Nah, suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan. Maka di antara kita harus menepati dan menjalankan hasil keputusan tersebut. Tidak boleh ada yang merasa dia paling benar dan harus paling dijalankan pendapatnya. Tidak demikian. Karena nilai-nilai luhur Pancasila pada sila keempat adalah permusyawaratan yang diwujudkan dalam musyawarah ketika pengambilan keputusan. Kalau pendapat kita tidak diterima dalam musyawarah, ya tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari kita belajar untuk hidup berdemokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur,
yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Kita memiliki kewajiban, tetapi juga kita memiliki hak. Apa itu hak kewajiban? Hak adalah apa yang mestinya kita terima, kewajiban adalah apa yang mestinya kita laksanakan. Hak kita dibatasi juga dengan hak-hak orang lain. Kita punya motor kita klakson malam hari di rumah kita sendiri, itu hak kita. Tetapi hak orang lain pun perlu dijaga. Apa itu? Ialah merasa aman, tentram di lingkungannya. Karena apa? Kalau kita menyalakan klakson, orang lain terganggu, sedangkan orang lain memiliki hak untuk hidup dalam ketenangan. Demikianlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam skala negara, keadilan sosial itu harusnya dilaksanakan secara merata. Misalnya, setiap warga negara miskin itu harus mendapatkan bantuan dari negara, bukan dipilah-pilih, seperti misalnya bantuan bencana COVID hari ini. Keadilan sosialnya belum bisa diterapkan. Mengapa? Karena ada yang ternyata orang kaya masih dapat bantuan sosial bencana COVID, sedangkan yang miskin tidak dapat. Nah, kalau kalian suatu saat nanti menjadi pemimpin, kalian harus bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hari ini kalian masih pelajar, berkeadilan sosiallah sesama kalian, di lingkungan kalian, di rumah kalian, dan pada masyarakat kalian. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Ya tentu berbakti kepada orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling menyayangi, bersikap adil, selalu menjaga nama baik keluarga. Ini di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah pun demikian, berbakti kepada guru, saling menyayangi antar teman, saling menghormati antar teman, saling membantu antar teman, menjaga lingkungan sekolah, menjaga nama baik lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Seperti ini. Ini di lingkungan sekolah. Nah, yang ini di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kalian bisa lihat di sana mengedepankan musyawarah. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis, mendorong sikap kekeluargaan, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya ada kerja bakti di hari Minggu, maka kalian harus ikut serta dalam kerja bakti itu. Nah, ini lingkungan berbangsa dan bernegara, memberikan bantuan pada korban bencana. Nah, hari ini misalnya kalau kalian punya uang berlebih, maka kumpulkan dan berikan bantuan untuk korban COVID maksudnya. Tidak membeda-bedakan suku, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menjaga fasilitas umum, membayar pajak, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, berakhirlah sudah materi di bab 1 part kedua. Untuk selanjutnya tunggu video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Kembali dengan Mr. Amin di sini dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 1 bagian kedua. Demikianlah tadi video pembelajaran mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik, dan setelah ini akan ada post test untuk kalian semua di Google Form yang akan Mr. share
pada ketua kelas kalian. SMP Islam Mentari Indonesia, we are better. Stay at home, rajin cuci tangan, pakai masker jika ingin keluar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.